Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Puji Tuhan. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Mari kita naikkan pujian Allah Peduli. Bergerak yang
memulai ibadah kami. Kami akan memulai memuji dan memuliakan-Mu, ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, sehingga hanya nama-Mu lah yang kami puji dan kami sembah, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya mari kita menaikkan pujian Tuhan Pasti Sanggup. Terima kasih ya Tuhan, kami puji Engkau sanggup menolong kami. Terima kasih
Ibu, silakan untuk bangkit berdiri kembali. Untuk ujian selanjutnya, mari kita pujikan lagu Dia Mengerti. Mari kita pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Setiap kami rasa haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah urapi hamba-Mu, supaya setiap kata demi kata adalah isi hati Engkau ya Bapa.
Bukakan setiap hari kami ya Bapa, supaya kami boleh mendengar dan kami boleh menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ambil alih Roh Kudus dari pemberitaan firman-Mu sampai akhir ibadah ini. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Shalom. Haleluya. Kita punya Allah yang mengerti, kita punya Allah yang peduli. Jemaat Tuhan jangan buka masker ya. Izinkan saya buka masker. Baik. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita masuk di bulan Oktober. Di minggu pertama ini sepanjang Oktober ini kita akan belajar dengan tema Live in Faith, hidup di dalam iman. Di mana bulan yang lalu kita hidup di dalam kebenaran, dan pada bulan ini kita akan belajar hidup di dalam iman. Kita akan lebih lagi mengkoreksi iman kita, perjalanan iman kita, sehingga hari demi hari saya percaya kita semua akan semakin mantap di dalam iman. Amin. Oleh sebab itu pada kesempatan ibadah pada petang hari ini saya mau memberi judul dari khotbah pada petang hari ini berbicara tentang buta. B-U-T-A, dibaca buta. Buta merupakan kondisi yang saya katakan di sini, kondisi yang cukup memilukan bagi manusia. Betul atau tidak? Meskipun pada faktanya orang yang buta sebagian besar dari tubuhnya masih dapat berfungsi dengan baik, ya kan? Tetapi buta sangat memilukan bagi kehidupan manusia, di mana mata merupakan jendela hati yang tidak lagi berfungsi, sehingga keadaan ini dapat mempengaruhi psikologis daripada manusia tersebut. Kemarin saya dengan mama, orang tua saya, membesuk saudara yang buta, tetapi bukan buta dari lahir karena kecelakaan, kejatuhan atap pada matanya, dan akhirnya terkena sarafnya, buta yang cukup 1-2 tahun inilah. Dan dia benar-benar blank, tidak bisa melihat apa-apa dalam kurun waktu terakhir ini. Ketika kami berkunjung ke sana, orang tua saya bertanya, bagaimana keadaanmu? Yes, beginilah keadaanku. Loh, kok tambah kurus? Nggak doyan makan? Nggak, iya, makan nggak enak. Dia bilang begitu. Lah, mama saya jawabnya tuh begini, agak nyeleneh, ada orangnya di sini. Loh, saya kasih inisial Cik gitu ya. Loh Cik, mama saya bilang, loh Cik, kan yang makan itu lidah sama bibirnya, bukan matanya. Kok yang nggak bisa lihat matanya kok makannya ikut nggak enak? Dia bilang begitu. Terus saya senggol, aneh-aneh ini nanyanya. Ya akhirnya saudara kami juga jawab, iya, soalnya ketika makan saya nggak bisa melihat. Saya bahasa Jawa ya, seperti dia bahasa Jawa, saya tirukan. Saya nggak bisa melihat kalau makan nasi sambal tuh nasi yang pongah-pongah gitu, yang kemebul gitu. Ternyata orang buta ini juga bisa mempengaruhi selera ya. Dari situ saya melihat bahwa kondisi di mana manusia tidak dapat melihat cukup memilukan dan mempengaruhi psikologis manusia tersebut. Namun saya mau katakan di sini, ada orang buta tetapi dia tidak pernah merasa buta, tapi hidup seperti manusia biasa. Apa kira-kira? Halo? Yang bisa jawab nanti dapat nasi kotak. Buta huruf. Betul ya? Sering kita melihat orang buta huruf seakan-akan wah dia tidak ada masalah dengan cara dia membaca, seakan-akan dia mengerti, tetapi dia ternyata buta huruf. Kalau disuruh membaca dia ada aja caranya. Dia ngeles terus, tetapi dia buta huruf. Bahkan ada lagi apa? Yang paling berbahaya, buta mental. Yang akan kita bahas pada malam hari ini. Bahkan yang lebih lagi pada anak-anak muda yang sekarang terjadi, apa? Cinta buta. Dia nggak sadar kalau dia itu buta, asal aja. Mungkin sebagian dari kita dulu juga korban dari cinta buta, sehingga pernikahan kita juga
mengalami sebuah rintangan di dalamnya karena kita mengalami cinta buta, kan begitu ya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hal inilah yang cukup berbahaya apabila dia mengalami kekurangan, dalam hal ini buta, tidak bisa melihat kekurangannya, tetapi dia tidak merasakan kekurangannya, bahkan tidak merasa sakit atau menyadari dirinya itu sedang sakit. Nah, sehingga pada malam hari ini saya mau mengajak jemaat Tuhan yang terkasih, apakah kita mau menyadari perjalanan iman kita sedang mengalami sakit buta? Seringkali kita hanya melihat orang lain yang tidak melihat, tetapi kita tidak pernah melihat keberadaan iman kita. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan perjalanan iman kita? Apakah sedang baik-baik saja atau terlihat baik namun sedang dibutakan? Saya katakan sedang dibutakan oleh ilah zaman. Orang bilang waktunya ibadah uang, terus cari uang, terus pendetanya bilang ayo Bu ibadah, entar tokonya lagi rame, misalkan begitu ya. Mereka akan jawab, Pak Pendeta ini isinya ibadah, tok gak ngerti mumpung rame. Pendetanya juga melihat jemaatku ki isinya golek duit, tok lali Tuhan. Bagaimana keadaan iman kita? Apakah keadaan iman kita sedang parah butanya, tetapi malah menuntun orang lain, orang buta menuntun orang buta? Injil Matius 15:14 katakan, sama-sama terjatuh di dalam lubang. Kan begitu ya? Bagaimana kita, saya mau katakan demikian, bagaimana kita dapat mengasihi Kristus di dalam hati kita, tetapi firman-Nya tidak pernah ada dalam pemikiran kita? Inilah orang buta. Pokoknya percaya. Bagaimana kita bisa percaya, menaruh iman kita, mengasihi Kristus, Yesus penebus hidup kita di dalam hati kita? Cinta itu kan dalam hati ya, betul ya? Atau cinta itu di dalam pikiran? Kalau cinta dalam pikiran, kata orang dunia namanya matre. Dipikir ada duit enggak ya? Dipikir ada apanya, kan begitu? Ketika kita mau mengasihi Kristus, menaruh Kristus dalam hati, tetapi firman-Nya, perkataan firman-Nya tidak ada dalam pemikiran kita, bagaimana bisa? Atau kita mau menaruh, mau memikirkan firman itu sendiri. Paulus katakan mau memikirkan perkara-perkara di atas. Paulus mengajarkan, tetapi tidak pernah ada Kristus dalam hati. Tidak bisa kan? Akhirnya kita akan mengalami perjalanan iman yang saya mau katakan cinta buta. Perjalanan iman yang cinta buta, cinta yang kondisional. Kalau kondisi sedang baik, I love you Jesus. Kalau kondisi kurang baik, bukan lagi cinta yang unconditional, tapi cinta yang terkondisi. Cinta yang hanya berharap tanpa mau mengerti pasangan. Kan gitu. Sakit enggak Bapak Ibu kalau kita menjadi pasangan suami istri, kita mengasihi pasangan kita tetapi pasangan kita tidak mengasihi kita? Sakitnya tuh di mana-mana ya. Janganlah berbicara masalah cinta, pengertian saja. Kita mencoba membangun pengertian dengan pasangan kita, tetapi pengertian itu bertepuk sebelah tangan. Sakitnya di mana Bapak Ibu? Inilah keadaan iman kita kalau kita mau mengkoreksi di dalamnya. Sedang mengalami kebutaan. Karena kekristenan bukanlah cinta buta dari mata turun ke hati, katanya begitu. Cinta buta kan dari mata turun ke hati. Seharusnya cinta yang benar adalah dari mata dipikir baru ke hati, kan gitu. Sehingga ketika terjadi sebuah problema datang, maka akan kembali menjadi gelap perjalanan iman kita. Pernah mengalami? Saya percaya kita semua pernah mengalami. Oleh sebab itu pada malam hari ini mari kita belajar bersama-sama sebuah kisah dari dua orang buta yang telah disembuhkan oleh Yesus Kristus sebagai pelajaran iman kita, sehingga kita tidak lagi dibutakan oleh ilah zaman. Mari kita buka bersama-sama di dalam Injil Matius pasal ke-9 ayat ke-27. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, ada 3 hal yang juga yang perlu kita kerjakan supaya mata iman kita tercelik. Siapa yang di sini mata imannya mau tercelik? Saya percaya kita semua, amin. Supaya perjalanan iman kita bukan iman yang semu, iman yang buta,
Iman yang buram atau iman yang buta huruf seakan-akan tidak merasa buta tetapi tidak bisa membaca. Sehingga antara pemikiran dan hati menjadi selaras. Menaruh Kristus dalam hati tetapi kita juga harus mau memikirkan firman-Nya. Apabila kita mau memikirkan firman-Nya, haruslah cinta kita kepada Kristus semakin hari semakin membara. Injil Matius pasal ke-9 ayat ke-27. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dan kerjakan supaya mata iman kita tercelik. Yang pertama, di dalam ayat 27 dikatakan, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata apa? Yuk kita sama-sama berkata apa? Kasihanilah kami, hai anak Daud. Bagian yang pertama yang harus kita perhatikan dan harus kita kerjakan adalah mengikuti. Sama-sama dengan saya katakan, mengikuti. Loh, gak ada orangnya. 3, 2, 1. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, yuk kita baca sama-sama di bagian ini, kita perhatikan sama-sama. Di dalam mengikut Kristus, kita semua orang Kristen, amin, orang percaya, amin, berarti kita mengikut Kristus, amin. Tetapi ada 2 hal yang perlu kita pertanyakan kepada diri kita pribadi. Yang pertama di bagian ini, di bagian mengikuti ini. Coba kita perhatikan. Apa yang diserukan oleh 2 orang buta itu? Kasihanilah kami, hai anak Daud. 2 seruan yang berbeda. Mana yang lebih sering diserukan oleh umat Tuhan pada saat ini ketika dia dalam pergumulan? Halo? Kata pertama toh, kasihanilah kami. Bahkan sampai orang Madura bilang, cereng-cereng. Kasihanilah kami Tuhan, seakan-akan telinga Tuhan, maaf, budek. Kasihanilah kami Tuhan, tolonglah kami hamba-Mu ini. Seakan-akan mata Tuhan tidak melihat. Sebenarnya yang tidak melihat kita. Bagian yang pertama yang saya mau katakan dalam mengikuti. Keegoisan dapat membutakan iman kita. Janganlah kita senantiasa hanya memperhatikan seakan-akan kebutuhan kita perhatikan. Kurang sedikit kita berteriak. Kurang sedikit kita berteriak. Itu orang buta, firman Tuhan katakan. Bukankah Tuhan berjanji burung di udara tiada menabur diberi makan? Amin. Kenapa kita selalu menjadi buta dan tidak melihat pertolongan Tuhan? Mengikuti Tuhan. Yang pertama, janganlah menjadi umat yang egois. Betul ya? Tetapi marilah kita belajar mengenal. Seperti halnya 2 orang buta ini mengenal Kristus. Setelah dia berkata, kasihanilah kami, ada sebuah kata yang indah, hai anak Daud. Loh, orang buta kok bisa tahu Yesus Kristus anak Daud? Dia mendengar, betul ya? Dia bertanya kepada yang lain, dia menganalisa dalam pikiran, sehingga dia mencoba dalam arti lain memahami siapa Yesus. Amin. Sehingga bukan lagi memperhatikan kekurangannya. Namanya orang hidup semakin diperhatikan kekurangannya, ya tetap kurang. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, jangan menjadi orang yang buta di dalam imanmu. Seakan-akan kau beriman tetapi kau tidak pernah melihat pekerjaan besar yang Allah sudah kerjakan dalam hidupmu. Engkau egois. Engkau hanya berteriak untuk dirimu. Kasihanilah kami Tuhan, kasihanilah kami Tuhan. Lah yang lain siapa yang ngasihani? Haleluya. Ada yang hari ini cuma makan sekali? Kecuali dalam konteks puasa? Gak ada kan? Makannya berapa kali? 3 kali? Amin. Masihkah kita akan bertanya dan berteriak kepada Tuhan, kasihanilah kami Tuhan, saya belum makan nasi Hainan. Tetapi bagian yang kedua mengikut, kita harus juga mengenal Kristus. Sehingga kita dapat memahami arti mengikut ini sesungguhnya. Dalam bahasa aslinya dikatakan akoluteo, yang memiliki arti mau menjadi murid. Untuk mengenal, hai anak Daud. Apakah semudah itu kita mengerti anak Daud? Anaknya Daud banyak.
Kenapa sampai bisa orang buta ini mengerti Yesus disebut hai anak Daud? Kan begitu. Menjadi murid. Yuk katakan sama-sama. Menjadi adik-adik yang sekolah dari SD sampai SMP sampai SMA, saya mau tanya pada petang hari ini. Enak menjadi SD, enak waktu di SD atau di SMA? SD ya. Tetapi menjadi murid itu mengalami progres, mengalami sebuah kemajuan. Sehingga tidak lagi peduli dengan diri kita sendiri. Murid itu mengalami progres, bukan lagi hanya berteriak di dalam keegoisan. Mengikut, akoloteo, menjadi murid. Sehingga kita tidak lagi menaruh diri kita hanya follower. Oh kemis ke gereja, oh minggu ke gereja, oh kemis ke gereja. Enggak, tetapi ada sebuah kerinduan untuk merubah pemikiran kita sehingga hati kita semakin mengasihi Kristus. Saya percaya ketika kita merubah pemikiran kita, paradigma kita belajar, mau diajar sebagai murid, saya percaya cinta kita akan berkembang. Bukan hanya kepada Kristus, semakin kita mengerti perkembangan cinta kepada Kristus, saya percaya keluarga kita juga semakin diberkati. Dalam tanda kutip, bukan uang, tetapi damai sejahtera daripada surga. Akoloteo, menjadi murid, bukan menjadi follower, tetapi mau belajar dan diajar. Yesaya pasal ke-50 ayat ke-4 dikatakan, ini menjadi bagian kita menjadi murid. Yesaya pasal ke-50 ayat ke-4. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tuhan Allah tugas menjadi seorang murid ada dua hal, dalam hal lidah dan pendengaran. Dalam arti menjadi murid bukan menjadi menggosip atau membicarakan yang lain, tetapi membicarakan perkara-perkara di atas, membicarakan Kristus itu sendiri, membicarakan kebaikan-kebaikannya, sehingga murid menjadi cermin daripada guru. Yang setuju katakan amin. Bukan mendengar yang lain yang menggetarkan iman, bukan mendengar gosip yang membuat kebencian dan huru hara, tetapi mendengar kebaikan-kebaikan Kristus. Sehingga kita harus memahami bahwa diri kita mau diajar dan mau belajar. Tapi saya percaya apabila saya sebagai hamba Tuhan hanya memberitakan tentang menjadi murid, tidak menjadi pemimpin, jemaat Tuhan mau menjadi murid terus, saya adalah hamba Tuhan yang gagal kalau tidak menjadikan Bapak Ibu menjadi pemimpin. Setuju? Yuk kita belajar menjadi pemimpin. Sebelumnya kita buka dulu di dalam Matius pasal ke-10 ayat 24-25. Oh enggak usah dibuka, sorry. Matius pasal ke-10 ayat 24-25 dikatakan bahwa tugas seorang murid adalah meneladani daripada guru. Bahkan dikatakan apa yang dilakukan murid tidak pernah lebih daripada guru. Oleh sebab itu saya mau mengajarkan bagaimana kita juga menjadi pemimpin. Injil Matius pasal ke-23 ayat ke-10 sampai dengan ke-13. Masih di bagian yang pertama, mengikut akoloteo, mau menjadi murid. Tanpa kita mau akoloteo atau mau menjadi murid, kita akan tetap berpegang pada keegoisan kita dan kita dikatakan tetaplah buta. Injil Matius pasal ke-23 ayat ke-10 sampai 13. Janganlah pula kamu disebut pemimpin karena hanya satu pemimpinmu, yaitu masih mau jadi pemimpin atau jadi murid? 11. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi 12. 13. Kok tambah sayup-sayup menuju ke 13? Yo, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dalam dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Lebih enak menjadi pemimpin atau menjadi murid? Menjadi murid hanya meneladani. Menjadi pemimpin adalah menjadi teladan. Enak yang mana? Halo?
Masih mau tetap jadi murid, berarti tetap mau TK terus dong. Mau tidak mau kita harus mengalami sebuah perubahan nanti di bagian yang kedua. Bagian yang pertama adalah mengikut, bagian yang kedua adalah merubah diri. Apabila kita tidak berani merubah diri dan kita hanya menyatakan diri kita, aku mau menjadi murid saja, tanpa mau menjadi pemimpin, kita tetap buta. Bahkan dibutakan. Haleluya. 1 Korintus pasal keempat ayat ke-6. Dikatakan di sana. 1 Korintus pasal keempat ayat ke-6. Aduh, kecil banget. Oke. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Paulus dan Apolos sebagai pemimpin mengatakan, karena kamu supaya dari teladan kami, kamu belajar. Apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Ingatlah, memang untuk menuju hal yang lebih baik kita harus berubah menjadi pemimpin. Tetapi bukan pemimpin yang sombong, bukan pemimpin yang merasa lebih dari segalanya. Kita hanya punya satu pemimpin, yaitu Kristus Yesus. Amin. Saya pun juga seorang murid. Bukan berarti saya berdiri di tempat ini saya menjadi pemimpin dari segalanya. Tidak. Saya pun juga akan belajar di sisi yang lain. Mungkin saya ambil contoh Bapak Eli. Bapak Eli belajar kepada saya, meneladani saya dalam kehidupan kerohanian sebagai seorang hamba Tuhan. Saya pun juga akan belajar kepada Bapak Eli bagaimana menjadi guru yang baik bagi anak-anak. Betul kan? Apakah pemimpin itu mutlak segalanya? Dia tidak memiliki hal yang perlu dia pelajari? Tidak. Apabila kita sebagai pemimpin kita sudah memiliki pengertian seperti itu, kita sedang buta. Saya pun mungkin juga akan belajar pada ibu-ibu bagaimana masak pepes yang enak, kan begitu? Karena di Alkitab tidak pernah diajarkan masak pepes yang enak. Amin. Supaya kita membuka diri untuk dikoreksi, supaya kita membuka diri saling menjadi contoh di dalam hidup, berpacu di dalam hidup. Hanya Injil yang pantas memimpin kita sebagai seorang murid, sehingga jemaat Tuhan menyatakan hanya Kristuslah pemimpin. Memang secara gereja nih, saya sebagai gembala, saya mendorong, membantu jemaat untuk bertemu dengan Kristus. Memimpin jemaat untuk bertemu dengan Kristus, bukan bertemu dengan saya. Dalam arti yang lain, kita meneladani bukanlah sebuah jabatan. Maaf, mungkin saya sedikit ekstrim di bagian ini. Janganlah kita meneladani sebuah jabatan, kita memandang, jabatannya pendeta, aku kepengen jadi pendeta harus jadi. Tidak, tapi lihatlah kehidupannya. Jangan juga kita meneladani karismanya. Janganlah kita juga meneladani dalam tanda kutip kesuksesannya, kekayaannya. Jangan kita memandang seperti dunia pandang. Tetapi pandanglah keteladanan di dalam hidup. Paulus pun juga begitu. Kalau kita mau melihat Rasul Paulus sebagai pemimpin, apa yang mau kita pandang dari pandangan dunia? Masuk penjara, disiksa, kaya jadi miskin, kan begitu? Yesus kan begitu kan? Nah, mari kita merubah paradigma kita supaya kita tidak dibutakan kembali. Gereja pada mulanya mendorong umat Tuhan untuk seperti ini. Tetapi ilah dunia ini, ilah zaman ini sudah membutakan dan masuk kepada gereja. Sehingga yang dipandang adalah kesuksesan duniawi. Injillah yang menuliskan semua keteladanan Kristus, yang menuliskan semua keteladanan para rasul di dalam hidup imannya. Itulah yang perlu kita teladani. Pendeta iku rek, sukses, sugih. Kalau yang begitu dipandang yang di desa-desa di ujung gunung, kasihan dong. Seakan-akan tidak berkarisma dia. Kan begitu logikanya. Mari kita perhatikan. Mengikut Kristus, akoloteo, mau menjadi murid, belajar sampai melihat kebenaran itu benar-benar dinyatakan dalam hidup kita. Menjadi dasar pemimpin untuk kita teladani, tetapi teladan Kristus yang tertulis di dalam Injil. Itu yang perlu kita teladani, tidak yang lain. Haleluya. Yang pertama dikatakan
Bagaimana kita supaya iman kita tercelik, mata iman kita tercelik? Yang pertama kita mengikut Yesus, akuloteo, mau menjadi murid. Dan yang kedua di dalam ayat 28 dikatakan merubah diri. Injil Matius pasal 9 ayat 28. Kita baca bersama-sama. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya mau membawa pengertian ini seperti ini. Ketika Tuhan Yesus berkata, percayakah kamu? Kondisi dua orang itu tetap buta atau sudah melihat? Halo? Anybody home? Masih buta. Betul? Dan kondisinya pasti mengenaskan. Namanya orang buta ya, mandi aja raut nggak ngoto. Kadang sing disabuni sebelah, seakan-akan semua, gitu ya. Kondisinya sangat tidak memungkinkan. Tetapi ketika dia mendengar, percayakah kamu? Apa yang dia lakukan? Di bagian ini saya mau katakan, mereka mau merubah diri. Ada yang ditanya sama Tuhan, percayakah kamu aku dapat menyembuhkan? Terus dua orang buta ini ngomong gini, sakarepmu wis Tuhan, kersaninipun Gusti. Mau gitu? Kelihatannya lo rendah hati. Mau didoakan biar ujiannya dapat 100. Ayo tanya adik-adik, mau? Mau? Amin? Mau Vanu? Belajar loh. Perhatikan kata ini. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Merubah diri. Dia bukan hanya menerima urapan daripada Tuhan, dia bukan hanya menerima kuasa daripada Tuhan, tetapi dia merubah diri, membuat wadah untuk menerima kuasa itu. Percayakah, pistio, berpikir untuk menjadi benar, di mana perubahan diri diawali dari perubahan paradigma. Sekali lagi saya mau katakan, perubahan diri diawali dari perubahan paradigma. Kalau di dalam paradigmanya salah, berkata ini benar ya, selamanya dia tidak akan berubah, menyatakan ini benar. Seperti saya tanyakan tadi, adik-adik mau ujiannya dapat 100, saya doakan. Loh kok sekarang tidak mau, tadi mau. Belajar sambil berdoa. Ora et labora, jangan dibalik. Yang ujian kan kalian, bukan Tuhan. Tuhan dapatlah bantulah aku nilai 100. Lihat Tuhan ujian. Paham? Pisteo, berpikir untuk menjadi benar, di mana perubahan diri diawali dari perubahan paradigma. Dan apa yang terjadi di dalam ayat ke-28, dua orang buta itu menjawab, ya Tuhan, di mana mereka menyatakan mau dirubah dan mau berubah. Perubahan bukan hanya berbicara tentang proses, tapi keputusan. Perubahan bukan hanya bicara tentang proses, tapi keputusan. Pernah mesan sablon enggak, Bapak Ibu? Sablon kaos. Asalnya kaos warnanya putih, mau disablon jadi warna-warni, misalkan begitu. Ada tulisannya, kita pesan, Pak saya mau pesan sablon, ini warna kaosnya putih, jadikan warna-warni. Bapaknya bilang, oke, berapa hari Pak? 5 hari. Oke, kita datang 5 hari. Maaf Bu, hujan, enggak kering. Proses toh? Tapi sudah berubah belum? Sabar Bu, sabar. Oke, berapa hari lagi? 3 hari. Datang lagi 3 hari. Gimana Pak? Sudah jadi gini. Aduh Bu, ini orang-orangnya pegawainya enggak masuk. Proses toh? It's okay kan? Bisa menerima? Perubahan bukan hanya berbicara proses, tetapi keputusan yang menjadikan kita menuju progres. Ada kemajuan. Masa sudah seminggu dari 5 hari tidak jadi-jadi. Sama dengan permintaan maaf. Permintaan maaf tanpa perubahan, tipu muslihat. Amin. Permintaan maaf tanpa perubahan hanyalah tipu muslihat. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Kesel gak kita kalau lihat orang maaf tapi tidak berubah-ubah? Itu namanya apa? Tipu muslihat ben gak digegeri maneh.
hati-hati supaya iman kita tidak tetap buta. Jangan selalu kita hadir di hadapan Tuhan. Tuhan tolong tanpa ada perubahan. Perubahan bukan hanya berbicara tentang proses, tetapi sebuah keputusan. Karena sebuah proses tanpa keputusan hanyalah tipu muslihat. Seperti halnya permintaan maaf tanpa perubahan merupakan tipu muslihat. 1 Korintus pasal ke-9 ayat 26-27. Rasul Paulus juga mengajarkan kepada iman kita bukan hanya berbicara proses, tetapi ada tujuan, progres yang harus dikerjakan, yang harus dicapai, yang harus dikejar. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Iman saudaraku, iman Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukan iman tanpa tujuan. Ada tujuan, bukan pelari yang tanpa tujuan, yang sembarang saja memukul. Tapi dikatakan 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seharusnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Sesudah aku mendengar kebenaran Injil, aku sendiri tidak ditolak. Amin. Latihlah supaya ada perubahan. Maaf, ada pertanyaan yang sedikit kurang enak didengar, tapi tidak apa-apa, harus disampaikan. Saya mau tanya, yang mempengaruhi kita masuk surga dan tidak adalah kehadiran kita di gereja yang aktif atau perubahan hidup kita? Apa? Haleluya. Melatih tubuh, mengarahkan sasaran, melatih daging untuk ditundukkan, merubah daging untuk ditundukkan kepada roh, karena kita hidup oleh roh. Filipi pasal 3:17. Bahkan dikatakan di sana, Filipi pasal ketiga ayat 17 sampai ke 21 dikatakan di sana, apabila kita tidak mau sebagai orang percaya tetap menyatakan diri kita buta, tidak mau merubah diri kita, firman Tuhan dalam Filipi katakan kita menjadi seteru salib. Dalam arti lain menjadi musuh bagi Kristus itu sendiri. Orang buta itu ngerepoti apa enggak? Mau bilang kasih tapi kadang ngerepoti kan gitu ya. Sama apabila perjalanan iman kita tidak mengalami perubahan, merepoti Tuhan. Tuhan mesti tuntun kita dengan hati-hati, nuntun kita dengan baik, memelihara hidup kita dengan baik. Kita tidak pernah berubah, cuman merengek terus seperti anak-anak. Paulus katakan hanya mau makan makanan yang halus, bubur saja, tidak mau makanan yang kasar. Tidak ada perubahan dan pertumbuhan. Dalam arti lain, buah. Capek deh. Bila nikmat dalam kebutaan dan tidak merubah diri, kita menjadi seteru Kristus. Minimal 1 tahun berubah 1 kebiasaan. Hidup kita berapa tahun toh? Firman katakan 70, 80, insya Allah 90 dan 100. Alhamdulillah 100 lebih. Kalau 1 tahun 1 perubahan di dalam karakter hidup kita, 70 tahun berapa perubahan? 70. Padahal yang gak baik ada berapa? Banyak. Sama dengan gini loh. Nanti ketika kedatangan Tuhan kedua kali, sama dengan orang lagi size buah, grade A, grade B, grade C. Kan gak semua grade A itu gede segini kan? Ada cilik titik lah, kan begitu ya. Kalau orang lagi nge-size buah kan gini, gak apa-apa lah cilik titik masuk A, cilik titik masuk B. Ojo pentil teman-teman. Hidup itu jangan kecil, terlalu kecil, nggak kepilih pasti disotir, dibuang. Minimal lah ada perubahan, menyerupai. Firman Tuhan katakan, menyerupai. Orang menikah semakin lama pasangan suami istri pasti akan hampir sama. Sama apanya? Mukanya, mulutnya, cara ngomongnya, cara berpikirnya, karakternya, betul apa enggak? Minimal menyerupai. Anak pun sama. Meskipun itu anak ambil, anak angkat, pasti akan sama. Minimal. Sama kalau kita menyebut diri kita anak Tuhan. Tapi kok tidak sama Tuhan. Berubahlah. Memang kita di dunia ini suruh berubah. Amin. Haleluya.
Yang pertama kita adalah mengikuti supaya kita dicelikkan mata iman kita. Yang kedua, kita harus merubah diri di dalam ayat 28. Dan bagian yang ketiga di dalam ayat 29 dikatakan kita harus setia. Yuk katakan sama-sama, setia. Ayat 29, Injil Matius pasal 9 ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Saya mau gambarkan apabila keadaan ketika dua orang buta ini mau dijamah, sebelum dijamah kan ditanyai sama Tuhan, percayakah kamu? Ya Tuhan, aku percaya. Kalau atarkolan begini, umat Tuhan yang dalam masalah, angkatlah tanganmu. Percayakah kamu Tuhan menolongmu? Iya, amin. Percayakah? Amin. Sampai gitu ya. Minimal dalam arti berpikir, ndang zaman kapan? Begitu. Kesuwen wis karena gilirannya banyak dia pergi. Tapi orang buta ini setia sehingga Tuhan menanyakan, jadilah kepadamu menurut iman. Apakah kita dalam pergumulan hidup tidak menjadi setia? Terus kesel aku, mau setahun 2 tahun ini. Aku harus berdoa puasa Senin Kemis kepengen soge, gak soge. Aku sudah berdoa, mohon ditumpang tangan sama hamba Tuhan, sudah berdoa puasa, tetapi sakit pun tidak sembuh-sembuh. Keselamu. Setia. Tetaplah setia, engkau punya Allah yang setia, kenapa engkau tidak setia? Kalau di dalam pernikahan, apabila kita memiliki pasangan yang setia, kita tidak setia, namanya kita adalah pelakor. Haleluya. Hati-hati dengan iman. Bukankah Kristus adalah mempelai pria dan kita mempelai wanita? Setuju katakan amin. Kenapa kita karena perjalanan iman kita buta oleh ilah-ilah yang ada di zaman ini, karena kebutuhan hidup kita, karena daging kita menjadi tidak setia. Kita namanya Kristen lakor. Hati-hati. Kita punya Allah yang setia. Apabila kita tidak setia, kita mengkhianati Dia. Tapi dalam konteks yang lain, iman kita berharap supaya Kristus menolong kita. Supaya Kristus tidak meninggalkan kita. Wow. Setia, ayat 27. Jadilah kepadamu menurut imanmu, menurut yang engkau kerjakan. Setialah engkau mengerjakan imanmu. Setialah engkau mengerjakan doamu. Setialah engkau mengerjakan setiap permohonanmu. Sampai Dia jawab. Sehingga kita bisa mengerti satu ungkapan. Indah pada waktunya. Bukan kata orang, tetapi kita sendiri yang memperkatakan, terima kasih Tuhan, Engkau benar-benar Allah yang menyertai aku dan menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Akhirnya kita mengalami satu step iman. Haleluya. Loyalitas di dalam mengerjakan keselamatan adalah kunci daripada sebuah perubahan. Kesetiaan tidak hanya dipandang dari intensnya sebuah kehadiran, tetapi hubungan. Bukan sering Anda, saudaraku yang terkasih, hadir dalam ibadah, tetapi bagaimana dalam ibadah ini kita berhubungan dengan Kristus. Saya paling gampang menggambarkan keberadaan jemaat dengan Kristus adalah keberadaan dalam rumah tangga. Di dalam suami dan istri setiap hari, pagi lihat suami, siang lihat istri, sering kan? Tetapi bukan masalah kehadiran kau dikatakan pasangan yang setia. Tetapi bagaimana hubungan terjalin dengan baik. Hubungan berbicara tentang rasa percaya. Hubungan berbicara masalah hormat, kasih, penundukan diri. Hati-hati. Apabila di dalam suami istri kelihatannya, Papa di mana? Oh sebentar lagi mau pulang, tapi di belakangnya ada Nyonya Menil. Tidak ada yang tahu. Setialah supaya engkau tidak dinamai pelakor di dalam dunia dan pelakor rohani. Setialah pada Allahmu dalam segala perkara. Masa ketika kita mohon Tuhan, tolong tidak ditolong, terus ada tawaran dari dunia, kita memilih dunia. Engkau sedang melakori Tuhan. Bahkan saya mau katakan di dalam Galatia pasal 3 ayat ketiga, segala sesuatu yang kau awali dengan roh, jangan engkau akhiri dengan daging.
Itulah kesetiaan. Apa yang sudah engkau awali dengan roh, dalam arti apa yang sudah engkau awali dengan imanmu, jangan engkau akhiri dengan daging. Getu doa nangis-nangis diberkati lali. Itu namanya mengawali dengan roh, mengakhiri dengan daging. Semakin kau diberkati, bukan hanya bersyukur, tetapi semakin banyak engkau menolong orang. Karena buli-buli itu tidak akan pernah berhenti untuk diisi-minyak. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita semakin diberkati, kita berhenti hanya berkata, terima kasih Tuhan, syukur, maaf Tuhan, aku udah bisa ibadah hari ini, maaf Tuhan, aku udah bisa belajar Alkitab hari ini, aku udah bisa berdoa hari ini, aku masih harus bayar pegawai, misalkan begitu. Jangan. Semakin kau diberkati, semakin kau harus mempedulikan. Minimal dimulai dari saudara. Galatia 3 pasal 3 mengatakan bergumul dalam roh, jangan diakhiri dengan daging, tetapi tetap setia di dalam roh. Bahkan Efesus pasal 4 ayat 17 saya mau katakan, jangan seperti babi yang kembali ke kubangan, jangan seperti anjing yang kembali pada muntahnya. Jangan, orang Cina bilang jangan bocin lila. Setia mengikut Kristus, akuluteo, mau menjadi murid. Setelah mau menjadi murid, mau merubah diri seperti yang Kristus kehendaki supaya perjalanan iman kita semakin mantap. Dan yang ketiga, kita tetap setia. Saya mau tutup firman ini dengan ilustrasi. Saya sedang bawa kain, saya sedang bawa kotak yang tulisannya hadiah. Dan isinya pastilah hadiah. Siapa yang mau hadiah? Semua mau? Amin. Tetapi saya perlu satu orang untuk memperagakan ini. Dan saya suka orang ini, saya berharap berdoa pada Tuhan, dia datang hari ini. Dan benar-benar datang. Stefano. Kita beri aplaus pada Stefano dulu. Ayo, maju. Oke, haleluya. Saya bawa payung, saya umpamakan ini tongkat, dan saya umpamakan ini alat untuk membantu jalan. Gambarnya sayang tidak bisa ditampilkan. Saya tutup mic-nya dulu. Oke, gambarannya adalah Stefano ini saya jadikan buta, tetapi tidak mungkin karena dia sedang melihat, maka saya tutup matanya. Ini bersifat. Ikhlas? Oke. Ini berapa? Pan? Oh, masih lihat. Didobel lagi berarti. Hebat sekali matamu. Masih kelihatan? Oke. Sama sekali? Sama sekali? Sama sekali? Oke. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, saya mau tanya pada Vano, enak enggak bisa melihat rasanya gimana? Enak. Rasanya kalau ada orang makan enak, terus kamu nggak bisa ikut makan, rasanya gimana? Enggak enak. Kamu kalau gini itu berjalan percaya diri nggak? Enggak. Kenapa? Enggak kelihatan. Pertama apa tadi Bapak Ibu? Mengikuti akuluteo, mau menjadi murid, dimotivasi, dibimbing, diberi alat, diberi contoh, dilatih, betul? Van, ini tak kasih tongkat, dipegang ya. Bisa megang Vano? Menjadi murid tapi kan dia mencari, mau belajar. Saya menjadi pemimpin, ini loh. Nah, tahu caranya make Van? Bisa jalan dengan begini? Tidak nabrak? Namanya murid belajar itu kan masih ada salah-salahin. Vano bisa keluar di pintu depan itu? Bisa? Enggak. Kenapa? Kamu kan sudah tak kasih tongkat, sudah tak kasih aran. Semangat, semangat, semangat. Kamu pasti bisa. Bisa? Enggak bisa. Kenapa? Dia belum mau berubah. That's why. Inilah Kristen kalau tidak mau berubah. Seakan-akan dia lengkap atributnya. Dia siap untuk berjalan. Tetapi dia tidak pernah berjalan. Mau tahu caranya, Van? Mau tahu caranya, Van? Yuk, tak arahkan dulu ke jalan yang benar. Oh, haleluya. Jadi Tuhan sedilu lah. Awas ada tangga. Benar ya? Tuhan pasti ingatkan itu kan?
Awas ada tangga, Vano, kamu bisa? Loh, gledek. Oke. Sekarang caranya begini, Van. Ini diarahkan, kamu tetap satu step. Jalan ke sana. Sebelah sini, yuk. Kanan kiri ini diarahkan. Kanan kiri. Apakah Tuhan tidak seperti ini? Terus jalan. Terus jangan takut. Aku menyertaimu. Aku bersamamu. Ke kiri. Terus jalan. Jangan banyak-banyak. Aku menyertaimu. Ada dua hal. Stop dulu. Apakah Vano tetap di sini menjadi orang buta? Dia mau berubah untuk dia mau berjalan. Tetap jalan, jangan pedulikan bunyi yang lain. Ke kiri, lurus, goyangkan tongkatmu, tetap jalan, terus, ke kiri, terus. Apakah dia sudah tidak mendengar instruksi dari saya? Dia tetap setia. Saya pun tetap setia memberitahu, menunjukkan dia berjalan. Terus, jangan dibendung, itu orang. Ke kiri. Kamu sudah ketemu pintu, pegang dengan tangan kirimu, dorong. Kamu dapat nasi kuning di depan. Buka, sudah Vano, terima kasih. Ayo kembali ke sini. Mengerti Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, supaya kita tidak buta. Van sudah bisa melihat. Yuk kembali ke sini. Saya mau tanya, dibaca apa Vano? Dibaca apa? Hadiah. Milik siapa? Boleh tak kasih Kak Reva? Dia yang punya hak. Diberkati engkau. Ini ditaruh di sana, payungnya nanti dikembalikan di ujung. Haleluya. Yuk pemain musik. Masihkah kita mau hidup kita buta? Renungkan itu. Tuhan adalah Allah yang setia. Berlakulah kita menjadi setia. Tetapi dalam kesetiaan itu berubahlah, karena dia ingin kita berubah. Dia tidak ingin kita semakin terpuruk di dalam keterpurukan kita. Tetaplah mau belajar menjadi murid yang baik, mendengar, mau belajar dan diajar. Yuk, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus bersekutu di dalamnya. Haleluya. Banyak berkat yang kusimpan dalam saya mau katakan, Allah tidak ingin kita menjadi buta. Allah tidak ingin kita menjadi stagnan. Allah ingin kita mengalami satu perubahan. Ujian ini mengatakan bahwa Allah peduli dan Allah mengerti. Yang menjadikan kita tidak pernah merasakan kepedulian dan kepengertian Allah dalam hidup kita adalah kebutaan iman. Oleh sebab itu, oleh karena kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini,
Celiklah matamu. Lihatlah kembali, belajarlah kembali. Jangan menjadi orang yang egois, yang hanya pusing dengan perkara hidup. Karena firman Tuhan mengatakan itu tidak akan menambahkan sehasta pun. Dan berubahlah. Dari semua ini, satu kata yang menjadikan kau berhasil: setia. Bapak Rio untuk dapat membagikan tubuh dan darah, roti dan anggur dalam perjamuan kudus pada malam ini. Mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan diri kita untuk bersekutu bersama-sama dalam tubuh dan darah, mengingat kembali setiap kasih pertolongan daripada Tuhan, supaya kita tidak lagi berteriak, kasihanilah aku, kasihanilah aku. Sesungguhnya engkau sudah menjadi umat yang dikasihani oleh Tuhan. Sesungguhnya engkau sudah menjadi umat yang tak pernah ditinggalkan. Haleluya. Kita saat teduh sejenak sambil tubuh dan darah ini dibagikan. Musik tetap mengalun. Saya berharap dan saya minta jemaat Tuhan benar-benar membuka hati dalam keadaan teduh ini. Mintalah ampun untuk setiap dosa, untuk setiap pelanggaran, untuk setiap kesalahan yang sudah kau buat. Sehingga kau memaknai perjamuan ini dengan baik. Dan sepulang dari tempat ini, kau mengalami perubahan hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah umat-Mu. Kami membuka hati kami membuka hidup kami di hadapan Tuhan untuk Allah Roh Kudus koreksi. Sehingga kami tidak mau langkah perjalanan iman kami hari demi hari tetap dalam kebutaan. Tapi biarkan kebenaran firman yang sudah kami dengar, yang sudah Kau tabur dalam hati kami memahami dan mengerti bahwa kami harus mau setiap hari untuk menjadi murid. Kami harus mau setiap hari merubah diri. Dan dari semua itu kami mau untuk tetap setia. Haleluya, haleluya. Ampuni kami ya Bapa, ampuni kami ya Tuhan kami. Setiap dosa, setiap pelanggaran, setiap kelalaian kami dalam kesalahan dalam hidup ini. Sehingga pada hari ini kami layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu, bersekutu bersama-sama. Kami mengingat kembali kasih-Mu, dan kasih-Mu melekat dalam hati kami, dan firman-Mu melekat dalam pemikiran kami. Umat Tuhan yang terkasih, angkatlah tinggi roti dengan tangan kanan-Mu. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan yang terkasih, bukankah roti yang terpecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.
Kembali kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Saya minta musik mengalun dengan lembut. Kembali jemaat Tuhan untuk melakukan saat teduh sejenak. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Setiap saat dalam hidup kita, setiap perkara di dalam perjalanan hidup kita, tetes air mata, gelak tawa, pekik riang-riang menghiasi setiap kehidupan kita. Tetapi ingatlah, apa yang sudah kau makan dan minum pada malam hari ini, itu adalah tubuh dan darah Kristus. Allah yang kau sembah di dalam nama Yesus menjadi satu yang tak pernah meninggalkan engkau. Janganlah engkau ragu dalam setiap kehidupanmu. Janganlah engkau menjadi tawar dalam setiap pergumulanmu. Janganlah engkau menjadi tidak setia dalam setiap kekecewaanmu. Itu semua hanyalah alat untuk menjadikan engkau kembali dapat berjalan menuju pintu kemenangan. Oh, haleluya. Mari kita sembah Dia. Angkatlah sembahmu. Haleluya. Kami bersyukur. Hidaralabaya sandi. Haleluya, haleluya. Kami mau nyatakan Engkau Allah yang setia. Demikian kami mau nyatakan iman kami. Kami mau tetap setia mengiring Engkau. Setia sampai mati kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Bapa, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Engkau dalam hidup kami. Terlebih pada malam hari ini, pada ibadah malam hari ini, kami bersyukur, berterima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menyirami kami dengan benih firman-Mu. Engkau menggerakkan dan mengubah hasrat hidup kami untuk kembali mau hidup di dalam kekudusan bersama-sama dengan Engkau. Bapa, kami bersyukur oleh setiap kebaikan yang menuntun hidup kami, yang mencelitkan mata kami. Sehingga pada malam hari ini, iman kami kembali bergairah. Meteraikan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan izinkan hamba berdoa ya Aba ya Bapa untuk jemaat Tuhan yang di dalam pergumulan hidup. Jadikanlah mereka hari demi hari menjadi dewasa. Tidak lagi menangisi hidupnya, tetapi mereka mulai belajar menangisi kehidupan orang lain. Mereka mulai belajar menangisi perkara-perkara orang lain, bukan perkara hidupnya. Terlebih mereka mulai belajar menangisi perkara-perkara di atas, sehingga Injil semakin diberitakan, bukan lagi perkara hidupnya. Kami bersyukur dan juga hamba berdoa untuk umat Tuhan yang dalam pergumulan sakit penyakit. Kiranya limpahkan rasa syukur, limpahkan sukacita daripada surga, sehingga bukanlah sakit yang lagi yang dia rasakan, tetapi penyertaan Engkau yang telah Engkau nyatakan yang dirasakannya, sehingga ketika dia mengalami kesembuhan daripada kuasa darah Yesus, dia dapat bersaksi kepada semua orang, dia punya Allah yang hebat. Dan demikian juga yang bergumul di dalam perekonomian, bergumul dalam perkara rumah tangga, bergumul dalam perkara apapun. Malam hari ini kami mau berkata dengan iman kami yang tercelik, kami punya Allah yang besar.
Kami tidak lagi mau fokus kepada perkara-perkara yang menghambat mata kami tetap buta, tapi kami mau melihat Allah yang besar. Dan demikian juga setiap persembahan daripada umat Tuhan yang dibawa untuk pekerjaan umat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga untuk makan minum yang Tuhan sudah sediakan melalui keluarga daripada Mama Aileen, kiranya Tuhan memberkati berlimpah. Dan juga dari snack yang ada yang Tuhan izinkan untuk Bu Is memberkati, kiranya Tuhan Yesus juga memberkati, sehingga kami semua bersukacita menikmati berkat daripada Tuhan dan nama Bapa dipermuliakan. Demikian juga pelayan-pelayan Tuhan yang ada, Tuhan menambah-nambahkan hikmat, menambah-nambahkan talenta, sehingga hari demi hari mereka semakin maju di dalam melayani Tuhan. Haleluya, haleluya. Umat Tuhan yang terkasih, tengadakanlah wajahmu, angkatlah tanganmu. Terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus, yang menjadikan engkau mulai dari malam hari ini tidak lagi buta, tetapi engkau mau menjadi murid. Engkau tidak lagi mau memperhatikan kesulitan hidupmu, tapi kau memperhatikan bagaimana Allah menolong hidupmu dan menjadikan kau berubah di dalam hidupmu dan menjadikan kau tetap setia sampai Maranatha. Umat Tuhan yang diberkati bersama-sama dengan saya katakan amin.